Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 246-250. Saat ini, Ling Meixue dengan cepat meletakkan tangannya di pinggangnya. Xiu, jangan membuat masalah. Lin Xiu sedang berdiri di ambang jendela lain memandangi kembang api di luar. Mendengar suaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berkata dengan wajah terkejut, Sister Suer, ada apa denganmu? Bukan kamu. Melihat ke belakang, Ling Meixue melihat Gu Chen menggendongnya dengan kedua tangan. Apakah kamu menyukainya? Gu Chen meletakkan kepalanya di bahunya dan berbisik pelan. Apakah kamu masih tahu untuk kembali? Ling Meixue menatapnya dengan bangga dan berkata. Ling Meixue mencoba yang terbaik untuk mendorong Gu Chen menjauh, tetapi pria ini seperti sepotong gula merah, semakin kuat Anda mendorong, semakin dekat dia. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa kamu manis ketika kamu sedang marah? Gu Chen memegang dagunya dan berkata sambil tersenyum buruk. Ling Meixue memutar matanya ke arahnya. Dia berkata dengan marah, pergi. Saat orang ini tidak ada di rumah, rumah selalu terasa kosong dan tidak ada sedikit percikan api, tapi saat orang ini kembali, Gu Chen selalu bisa membuat orang marah. Kembang api masih bermekaran cemerlang di langit. Saat ini, orang-orang berada di tepi danau Yuhuatai Villa. Scarface duduk di tanah bersandar pada pohon besar, saya sangat lelah. Tuan Gu sangat pandai membiarkan kita memindahkan 100 barel kembang api hanya untuk meminta maaf kepada kakak ipar. Sombong sekali. Anak muda sekarang benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan saat dulu. Omong kosong, jika kamu bisa membandingkan, maka kamu bukanlah Scarface, tapi Master Scar. Zhang Bao juga duduk di tanah saat ini dan membagi sebatang rokok, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mendengarnya? Scarface mengambil sebatang rokok, duduk di tempat yang tidak terjangkau oleh kembang api, menyalakannya dan mengambil nafas dalam-dalam, apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa keluarga Jiang kini telah berkompromi dengan Tuan Gu. Jiangzu, tempat beberapa keluarga besar bertempur selama beberapa dekade, akhirnya bersatu. Masalah ini belum menyebar, tapi bukan berarti Zhang Bao tidak tahu. Sekarang Zhang Bao adalah kakak tertua dunia bawah tanah Jiangzu. Dia tahu banyak gosip lebih baik dari siapapun. Scarface menghirup rokok dalam-dalam dan menghela nafas. Dia berteriak, tetapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana ibu kota provinsi akan menghadapinya jika mereka mengetahuinya? Alasan ibu kota provinsi mengirimkan orang untuk duduk di Jiangzu adalah karena mereka tidak ingin keluarga besar setempat memiliki tujuan yang sama. Jika mereka semua terhubung, tidak akan bermanfaat bagi yurisdiksi ibu kota provinsi. Semakin sengit pertarungan keluarga besar, semakin banyak apa yang ingin mereka lihat. Cara ini untuk memperlambat kecepatan pembangunan daerah setempat, sehingga meningkatkan kekuatan ibu kota provinsi. Sekarang Gu Chen berada di Jiangzu, beberapa keluarga besar pada dasarnya berhubungan baik dengannya dan tidak ada lagi pertengkaran. Bahkan keluarga Jiang, satu-satunya yang masih keras kepala, telah menjadi patuh pada gagasan untuk turun. Adik laki-laki tidak boleh ikut campur pada banyak hal. Ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang kakak, dan saya yakin Tuan Gu pasti punya cara untuk menghadapinya. Zhang Bao juga menghisap rokok, mengangkat kepalanya dan memandangi kembang api yang indah di langit dan terkekeh, bertahun-tahun dari sekarang, mungkin Anda dan saya benar-benar bisa menjadi tangan kanannya dan membangun langit untuknya. Saya harap Tuan Gu benar-benar dapat membawa kita menuju kesuksesan. Scarface tersenyum sedikit. Kembang api yang tiba-tiba di malam hari menambah sedikit ketertarikan pada kota Jiangzu, yang telah lama sunyi. Di sebuah bangunan tua yang bobrok, seorang penyanyi pengembara berkerumun di sebuah ruangan, menggendong kekasihnya gitar, memandangi kembang api di langit, berpikir dalam hati. Di masa depan, aku harus menjadi penyanyi dan membiarkan orang lain mendengarkan nyanyianku. Di ruang kemoterapi rumah sakit. Seorang gadis muda terbaring di tempat tidur. Karena kemoterapi, seluruh tubuhnya tampak pucat dan lemas, bahkan rambutnya rontok. Dia dulunya adalah seorang guru tari, tetapi setelah dia menderita leukemia, dia kehilangan mimpinya untuk menari. Dia menghabiskan setiap hari di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi, dan dia selalu merasa bahwa hidupnya tidak akan berakhir. Dia menoleh dan melihat keluar jendela, memandangi kembang api indah yang bermekaran di langit, dan berpikir dalam hati, saya pasti akan menjadi lebih baik dan berada di panggung itu lagi. Saat ini gerimis di langit. Seorang pria parubaya berkemeja putih, memegang sebotol minuman keras di tangannya, sedang berjalan dengan sedih di pinggir jalan. Hari ini adalah hari yang paling menyedihkan baginya. Dia kehilangan pekerjaan.
Ketika dia pulang, istrinya tidak menyukainya dan mereka bertengkar hebat. Dia keluar sendirian dan membeli sebotol anggur, berharap dapat menghilangkan kesedihannya. Ketika seseorang mencapai usia parubaya, hidupnya tidak terlalu bahagia, orang yang akan menikah dikenalkan melalui kencan buta dan tidak memiliki banyak landasan emosional, sehingga yang dibutuhkan pihak lain bukanlah cintanya melainkan hanya uang. Tapi tidak ada yang peduli apakah dia lelah atau tidak. Dia berdebat setiap hari karena untuk makan, nasi, minyak dan garam. Setelah menikah, istrinya menjadi ibu rumah tangga dengan anak di belakangnya, hampir tidak bisa bertahan dengan gajinya. PHK hari ini menimpanya, dan ini menjadi pukulan terakhir bagi sebuah keluarga. Pekerjaan hilang, istri juga hilang. Pria itu duduk di bawah tiang telepon dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya tepat pada saat melihat kembang api bermekaran di langit. Botol anggur di tangannya jatuh ke tanah. Dia memandangi kembang api dan tersenyum dengan mata menyipit, mengandung air mata. Pikirannya segera dibawa kembali ke masa mudanya. Pada usia 16 tahun, dia memegang bunga di tangannya, dan sekelompok teman mengelilingi seorang gadis dan berkata kepadanya, "Menikahlah denganku, menikahlah denganku. Semua hal baik bisa berbalik. Meninggal dunia, baik itu kembang api atau masa muda, jangan tinggalkan dirimu dengan menyesalinya." Di Villa Yu Huatai. Setelah Gu Chen membujuk dan merayu, dia akhirnya membuat Ling Meixue tersenyum, membuat suara. "Bagaimana caramu menghadapi pria itu kemarin?" Memikirkan kembali penampilan galak Xiao Tiandao, Ling Meixue masih sedikit takut hanya dengan memikirkannya. "Tidak masalah, dia kabur setelah aku mengalahkannya," kata Gu Chen sambil tersenyum. Ling Meixue sedikit mengangguk, "Baguslah. Kalau begitu, cepat masak. Selain itu, jika kamu mangkir kerja hari ini, gaji 1 hari akan dipotong darimu." "Oke, sayang. Keluar." Lalu Gu Chen berjalan ke dapur dengan wajah sepertinya dia ingin dipukuli. Karena Gu Chen telah kembali, wajah Ling Meixue jelas menjadi lebih berekspresi. Saat itulah dia membuka laptopnya untuk menangani urusan perusahaan. Lin Xiyu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mungkin Ling Meixue sendiri tidak menyadari bahwa pria itu telah mendapatkan status tertentu di hatinya tanpa dia menyadarinya. Setelah beberapa saat, aroma makanan keluar dari dapur. Dengan kecepatan tangan Gu Chen, dia membuat 3 hidangan dan 1 sup hanya dalam waktu setengah jam. Sudah waktunya makan. Gu Chen keluar dari dapur membawa 2 piring dan terkekeh. Ling Meixue adalah orang pertama yang meletakkan laptopnya dan berlari mendekat. Dia mencium piring daging dan menarik napas dalam-dalam, baunya enak sekali. Tampaknya memiliki seorang pria di rumah bukanlah hal yang buruk. Tidak ada pria lain seperti saya. Di mana Anda bisa menemukan pria tampan, cakap dan kekuatan seperti saya? Kata Gu Chen ngeri dengan seringai di wajahnya. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, Tak tahu malu. Saudari Sueer, apakah kamu menderita mual di pagi hari? Lin Xiyu berkata dengan nada bijaksana dari samping. Ya, itu milikku. Gu Chen menjawab dari samping. Wajah cantik Ling Meixue tiba-tiba memerah sampai ke telinganya. Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya, "Pergi, bajingan." Keesokan harinya, dini hari. Pagi-pagi sekali, Ling Meixue bergegas ke perusahaan dengan tergesa-gesa. Karena dia terlambat bekerja kemarin, dia sudah sibuk selama periode ini. Sebagai presiden grup, jika dia tidak memproses dokumen selama sehari, pabrik di bawah mungkin menganggur. Setelah dia mengurus semuanya dengan perlahan, dia bergegas ke perusahaan dengan sepeda bersama. Ketika mereka datang ke Departemen Keamanan, sekelompok orang yang tidak melihat Gu Chen kemarin berkumpul di sekelilingnya. "Kakak Chen, kamu sangat keren kemarin sehingga kamu tidak masuk kerja. Dan presiden tidak datang ke perusahaan tadi malam. Kalian berdua. Hei, adegan ini agak tidak pantas untuk anak-anak." Melihat orang-orang ini mengolok-oloknya, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah mereka dan berkata dengan marah, "Gungun, pergi bekerja cepat." Setelah Gu Chen memasuki ruang keamanan, dia bergegas menuju Lan Wancheng, memegang sekotak mie daging di tangannya dan meletakkannya di atas meja. "Aku membelikannya untukmu." Gu Chen menepuk pundaknya dan terkekeh, "Terima kasih banyak kali ini." Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan Gu Chen, tapi Lan Wancheng jelas tentang hal itu. "Kamu bodoh sekali, kamu baru saja menyuruhku pergi dengan semangkuk mie daging sapi." Lan Wancheng berkata sambil tersenyum masam. "Apakah kamu tidak menyukainya? Jika kamu tidak menyukainya, aku yang akan memakannya." Setelah mengatakan itu, Gu Chen berencana untuk mengambil mie daging sapi, tetapi Lan Wancheng menatapnya dengan ekspresi protektif di wajahnya, ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali."
Kemarin malam, Lan Wancheng telah mengamati langit di malam hari, dan bintang Ziwei pingsan dan pingsan. Saat itu, dia ingin keluar mencari Gu Chen. Saat bintang Ziwei memudar, Gu Chen pasti menemui jalan buntu dengan orang lain, atau bahkan dirugikan. Tapi saat Lan Wancheng berjalan ke pintu rumahnya dan hendak keluar, dia melihat bintang Ziwei di langit yang akan padam menyala lagi, jadi dia melangkah mundur lagi. Saat bintang Ziwei menyala kembali, itu berarti Gu Chen menang. Jimatmu cukup berguna, apakah kamu ada lagi? Beri aku 2 lagi. Gu Chen menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata. Kata-katanya langsung membuat Lan Wancheng tersedak, sialan. Apa menurutmu itu hanya kacang? Aku punya di mana-mana. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, hanya itu saja. Berapa harganya untuk jimat kelas 1? Itu adalah inti dari guru Fulu yang bahkan saya tidak sanggup menggunakannya. Puaslah dengan itu. Sepanjang pagi berlalu dengan cepat, dan suasananya relatif damai. Gu Chen juga ingin istirahat dengan baik sekarang, terutama setelah apa yang terjadi dengan Xiao Tiandao, dia merasakan banyak hal. Seorang pria yang tak dikenal hampir membunuhnya. Jadi sekarang dia tidak sabar untuk mengembangkan kekuatannya sendiri di Jiangsu. Mengandalkan Tuan Yang dan yang lainnya jelas bukan solusi jangka panjang. Jika Murong Waner meninggalkan Jiangsu di masa depan, dia, Komandan Harimau Tampan, hanyalah seorang komandan tertinggi tanpa otoritas. Para atasan menolak untuk membiarkan dia mengurus urusan militer untuk mencegah dia mengambil alih kekuasaan, yang berarti dia bahkan mungkin tidak dapat memobilisasi 1 tentara pun. Gu Chen telah memikirkan hal ini sepanjang pagi. Menumbuhkan kekuasaan membutuhkan uang, dan bagaimana dia mendapatkan uang juga menjadi masalah. Jika dia membuka mulut dengan bicara dengan Illinois, dia bisa dengan mudah membuatnya menghabiskan miliaran, tetapi Gu Chen tidak mau melakukan itu. Setelah kerja pada siang hari, semua orang mengendurkan ketegangan mereka. Ayo pergi, kakak Chen, ayo kita makan malam bersama. Seorang pria muda berkacamata menggeliat dan terkekeh, masakan di kantin cukup enak akhir-akhir ini, ayo pergi bersama. Wang Hu berdiri di samping dan juga berbisik, ya kakak Chen, jika tidak ada yang mengundang Anda hari ini, ayo kita pergi ke kafetaria. Baru-baru ini, untuk meningkatkan kualitas makanan semua orang, Presiden secara khusus mengundang beberapa koki dari kota Shanghai untuk datang dan masak. Rasanya enak sekali. Oke, kalau begitu aku akan. Saat Gu Chen berdiri, telepon di sakunya berdering. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang mengundang kakak Chen untuk makan, tapi bisnis itu datang tiba-tiba. Wang Hu berkata sambil tersenyum dari samping. Orang-orang bekerja sebagai penjaga keamanan untuk merasakan kehidupan, tetapi mereka benar-benar bekerja sebagai penjaga keamanan untuk bertahan hidup. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat panggilan itu adalah panggilan Zhang Bao. Apakah ada yang salah? Zhang Bao tersenyum pahit di ujung telepon yang lain, ada yang tidak beres, tapi itu bukan masalah besar. Apakah Tuan Gu bebas sekarang? Ayo kita bicara langsung. Misterius, kamu di mana? Beri aku alamatnya. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Setelah keduanya membuat janji, dia menutup telepon. Setelah keluar dari perusahaan, dia mengendarai sepeda menuju sisi timur kota. Di dalam kafe bernama Small Town Stories, Gu Chen masih menemukan tempat ini menggunakan sistem navigasi. Begitu dia masuk, Zhang Bao berdiri dari sudut dan melambai, Tuan Gu, di sini. Lokasi yang Anda temukan benar-benar bias. Gu Chen berkata dengan senyum tak berdaya. Walaupun lokasinya terpencil, tapi suara di sini bagus banget, kafe-kafe di gang-gang penuh dengan gaya Hong Kong dan Makau tahun 1980-an. Dahulu pada 1980-an, hanya orang-orang kaya yang mampu minum kopi. Namun sekarang berbeda, kondisinya lebih baik dan kadarnya membaik. Namun penyesalan saat itu tidak bisa ditebus. Jadi, ini disebut kafe, Small Town Stories. Mereka segera memainkan kartu emosional dan menyembunyikan toko di gang kecil. Dekorasinya semuanya bergaya Hong Kong dan Makau yang paling populer di tahun 1980-an. Bahkan banyak orang yang masuk ke sini masih mengenakan gaya tahun 1980-an, dengan rambut di belah tengah, jaket, dan sepatu kulit berukuran besar, ada juga yang memasukkan bajunya ke dalam celana, bahkan ada yang memakai dasi. Saat Gu Chen memasuki tempat ini, dia benar-benar merasa seperti berada di dunia lain. Pelayan, bawakan kopinya. Zhang Bao menjentikkan jarinya dan terkekeh. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pelayan datang membawa 2 cangkir kopi, suaranya beraksen Hong Kong dan Makau. Ada apa? Kamu sangat panik. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan lembut, apakah ada sesuatu di dunia bawah tanah Jiangsu yang tidak dapat diselesaikan? Bagaimana mungkin?
Kata Zhang Bao sambil tersenyum masam, hal semacam itu adalah masalah sepele, di mana saya bisa menyusahkan Tuan Gu. Sekarang dunia bawah tanah Jiangsu dikelola dengan baik oleh saya. Hei, meskipun saya bisa menghasilkan lebih banyak uang sebagai kakak laki-laki tertua, saya juga punya tanggung jawab. Ribuan adik laki-laki sedang menungguku. Kita akan makan malam. Kalau begitu kamu mencariku. Gu Chen menatapnya dan berkata, ragu-ragu untuk berbicara. Tidak mungkin orang ini akan berusaha keras untuk memanggilnya ketika tidak terjadi apa-apa. Kuncinya adalah membuatnya begitu misterius. Kali ini, Zhang Bao mengambil map dari bawah meja, meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. Tuan Gu, silahkan lihat. Gu Chen membuka folder itu dan melihatnya, dan terkejut ketika dia melihat nama file di bagian atas. Kontrak transfer Xingsheng Medicinal Materials Co. Ltd. Zhang Bao mengangguk cepat, perusahaan ini telah merugi, dan akhirnya tidak bisa bertahan lagi beberapa hari yang lalu. Saya menghabiskan 8 juta untuk membelinya. 8 juta. Gu Chen juga melihat bahwa perusahaan bahan obat Xingsheng tidaklah kecil, dengan 3 pabrik dan ratusan karyawan. Sejujurnya, sebuah perusahaan yang dapat mempekerjakan ratusan orang dapat dianggap sebagai perusahaan menengah, dan tanahnya saja dijual dengan harga lebih dari 8 juta. Apakah kamu mengancam seseorang? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu harus sedikit jujur dengan apa yang kamu lakukan dan jangan selalu melakukan pencurian kecil-kecilan. Perusahaan bahan obat Xingsheng, jika menjual tanahnya saja bisa mendapat 8 juta, apalagi transfer keseluruhan seperti ini, tidak terlalu banyak jika meminta 12 juta. Apakah Anda akan menjual sesuatu senilai 100 yuan seharga 50 yuan? Zhang Bao dengan cepat menggelengkan kepalanya, Tuan Gu, Anda benar-benar telah menganiaya saya. Pemilik perusahaan ini meminta saya untuk membelinya. Harga aslinya adalah 6 juta, tetapi saya justru menambahkan 2 juta lagi. Apa ada salah dengan perusahaan ini? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Zhang Bao menyesap kopi dan menghela nafas, hei, saya kenal bos ini. Tidak ada masalah dengan perusahaan, tetapi dia memiliki putra yang tidak memuaskan. Putranya kehilangan 2 juta pada kartu remi beberapa waktu lalu, dan dia menjual rumah dan mobil. Ya, saya kira dia dikacaukan oleh putranya baru-baru ini, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menjual perusahaan. Umumnya, perusahaan akan gagal membayar rekening banknya. Tidak peduli seberapa besar perusahaan itu, pasti akan berhutang bank sejumlah uang. Sama seperti banyak orang yang kini berhutang pada Huabei. Ketika Anda memiliki gaji normal, berhutang pada Huabei tidak akan berdampak apapun, tetapi ketika Anda menganggur, sedikit uang yang harus Anda bayarkan mungkin seperti batu besar yang membebani Anda. Apalagi bagi mereka yang baru memulai sebuah perusahaan, tanpa modal kerja, begitu berhutang ke bank, akan semakin sulit untuk memulai usaha di kemudian hari. Kalau begitu aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Perusahaannya dekat. Gu Chen memandangnya dan bertanya dengan lembut. Zhang Bao mengangguk dan menunjuk ke jalan di depannya dan terkekeh, perusahaannya dekat. Mengapa Tuan Gu tidak pergi dan bertanya langsung? Saya pikir industri bahan obat ini adalah industri yang sangat menguntungkan, jadi saya ingin bertanya apakah Anda tertarik dengan perusahaan ini. Ajak saya menemui bosnya dulu. Industri bahan obat memang merupakan industri yang sangat menguntungkan. Awalnya Gu Chen khawatir dari mana dia akan mendapatkan uang, untungnya, Zhang Bao datang dengan solusi. Selama dia mengambil alih perusahaan dan peralatan yang ada, dia dapat segera memulai operasi. Setelah minum kopi, keduanya meninggalkan kafe dan berjalan keluar. Saat ini, di buik di seberang jalan. Seorang lelaki tua berjas sedang duduk di kursi pengemudi, dan ketika dia hendak memutar mobilnya, dia melihat Gu Chen dan Zhang Bao berjalan keluar dari kafe. Orang tua ini tidak lain adalah pengurus rumah tangga keluarga Jiang. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Gu Chen, mereka telah bertemu satu sama lain. Gu Chen mungkin tidak memperhatikan lelaki tua itu, tetapi pengurus rumah tangganya ingat pemuda ini, yang membuat Jiang Tianhe menundukkan kepalanya. Dia mengikuti dengan hati-hati sepanjang jalan, dan setelah Zhang Bao dan Gu Chen memasuki perusahaan bahan obat Xingsheng, di sisi berlawanan, dia berangkat dan kembali ke rumah Jiang. Setelah apa yang terjadi dengan Xiao Tiandao, untuk mencegah keluarga Xiao diam-diam membalas dendam terhadapnya, Jiang Tianhe bahkan tidak berani pergi ke perusahaan akhir-akhir ini, dan tinggal di rumah, memberi makan ikan dan mengagumi bunga. Sudah 2 hari sejak keluarga Xiao mengambil jenazah Xiao Tiandao, semuanya menjadi tenang. Tuan Jiang. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dari pintu dengan tergesa-gesa.
Ketika Jiang Tianhe melihat ini, dia langsung ketakutan. Dia melompat, bahkan ketel di tangannya pun terjatuh ke tanah. Xiao, apakah orang-orang dari keluarga Xiao ada di sini? Karena pengurus rumah tangga sudah tua dan berlari terlalu cepat, dia memandangnya dengan terengah-engah dan berkata, ya, ya. Siapa yang datang dari keluarga Xiao? Xiao Tiandao sudah mati, bukankah Tuan Xiao yang ada di sini? Rusak, rusak, aku harus lari. Setelah selesai berkata, Jiang Tianhe menggumamkan sesuatu di mulutnya, berbalik dan ingin lari ke dalam rumah. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Saat ini, menyelamatkan nyawanya harus menjadi hal yang paling penting. Tuan Jiang. Pengurus rumah tangga memeluk lengannya dan berteriak. Jiang Tianhe berkata tanpa daya, Paman Fu, cepat siapkan mobil untukku. Aku harus pergi ke distrik dan kabupaten terlebih dahulu dan kemudian mencari cara untuk meninggalkan Jiangsu. Tidak. Bukan keluarga Xiao. Teriak pengurus rumah tangga. Ini adalah nada bicaranya. Bukan keluarga Xiao. Jiang Tianhe menoleh ke belakang dan menatapnya dengan heran dan berkata, itu bukan keluarga Xiao. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Ini Tuan Gu. Tuan Gu. Sejak Gu Chen membuat Jiang Tianhe terkesan dengan keberaniannya, dia mulai memanggil Gu Chen dengan panggilan Tuan Gu. Saya baru saja melihatnya memasuki perusahaan, jadi saya segera kembali untuk melapor kepada Tuan Jiang. Pengurus rumah tangga mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto. Ini adalah tampilan belakang Gu Chen dan Zhang Bao memasuki sebuah perusahaan. Jiang Tianhe melihat foto itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, perusahaan bahan obat Xingsheng. Saya belum pernah mendengar tentang perusahaan ini. Secara umum, menurut lingkaran sosialnya, orang-orang yang berhubungan dengannya adalah perusahaan yang relatif besar di kota Jiangsu. Belum tentu perusahaan terdaftar, tapi minimal memiliki nilai pasar puluhan juta. Secara umum, perusahaan yang belum pernah dia dengar memiliki nilai pasar yang rendah atau penjualan tahunan yang sangat rendah, sehingga mereka pasti tidak akan masuk dalam 50 perusahaan teratas di Jiangsu tahun ini. Saya telah menanyakan tentang perusahaan bahan obat Xingsheng ini, dan dinyatakan bangkrut tadi malam. Sekarang bosnya bahkan tidak mampu membayar gaji para pekerja. Pengurus rumah tangga berbisik dengan cepat dari samping, saya pikir ini adalah peluang. Peluang apa? Jiang Tianhe menatapnya dengan bingung dan berkata. Saya baru saja mengatakan bahwa perusahaan ini telah dinyatakan bangkrut, tetapi dia memasuki perusahaan ini saat ini. Tuan Jiang, Anda lebih pintar dari saya. Saya tidak perlu menjelaskan rahasianya di sini, kan? Ketika seseorang datang ke perusahaan ini setelah bangkrut, kemungkinan besar mereka ingin mengakuisisinya. Jika keluarga Jiang dapat maju untuk mendukung situasi saat ini, tentu saja itu akan membuat Gu Chen terkesan. Ini adalah bantuan pribadi. Jiang Tianhe juga memahami artinya, maksud Anda, saya juga ingin berinvestasi dengan beberapa saham. Kepala pelayan ini berusia lebih dari 60 tahun. Dia sudah pernah melihat naik turunnya apapun. Dia memahami cara-cara dunia lebih baik daripada siapapun. Dia telah menyaksikan Jiang Tianhe tumbuh menjadi besar dan sukses, jadi biasanya dia juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia berbicara, dia pasti akan mengatakan sesuatu yang baik. Jiang Tianhe terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, dan kemudian mengangguk, Paman Fu layak menjadi tetua keluarga Jiang, Anda benar-benar tepat sasaran. Saya telah bekerja di keluarga Jiang selama 30 tahun, dan saya sudah menganggap diri saya sebagai anggota keluarga Jiang, tentu saja saya harus berbagi kekhawatiran dengan Tuan. Paman Fu juga mengepalkan tinjunya dan mendesah pelan. Ketika Paman Fu datang ke Jiangsu, Jiang Tianhe baru berusia sekitar 10 tahun, dia menyaksikannya tumbuh dengan matanya sendiri, dan lebih dari 30 tahun telah berlalu. Ketika Tuan Jiang sedang sekarat, dia memegang tangan Jiang Tianhe dan berkata, pada dasarnya, untuk memperlakukan Paman Fu dengan baik. Pada usianya, dia tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan, jadi pada dasarnya dia dapat tinggal di keluarga Jiang sampai akhir hayatnya. Bahkan jika dia adalah seorang pelayan dan telah bekerja di keluarga Jiang selama 30 tahun, dia tetaplah seorang veteran. Keberadaannya, Jiang Tianhe tidak pernah memperlakukannya sebagai pelayan, dan selalu memperlakukannya seperti anggota keluarga. Paman Fu adalah satu-satunya yang bisa menempatkan dirinya pada posisiku sekarang. Jiang Tianhe berkata dengan penuh semangat sambil meraih tangannya. Paman Fu juga menghela nafas tak berdaya, Tuan Jiang, cepat pergi. Hanya jika ada hubungan yang menarik, Anda dapat benar-benar dianggap sebagai ikan di perahu. Apa yang dia katakan benar. Ternyata anggota keluarga Jiang tua melihat ladang yang lebih jauh pada Gu Chen.
Memiliki perjanjian lisan dengan grup Jiang, yang berarti Gu Chen dapat memobilisasi 30% ekuitas grup Jiang, tetapi ketika dia menandatanganinya, dia menolak. Di satu sisi, ini membuktikan bahwa Gu Chen memiliki keberanian tertentu, dan juga membuktikan bahwa dia tidak terlalu ingin terlibat dengan keluarga Jiang, lagi pula, dia tetap menolak keluarga Jiang. Sekarang Jiang Tianhe terisolasi dan tidak berdaya di Jiangsu, garis keluarga Xiao harus diputuskan, dan ada banyak perselisihan dengan keluarga Jiang. Dalam hal ini, satu-satunya cara adalah menyanjung Gu Chen terlebih dahulu. Baik, saya akan segera pergi. Jiang Tianhe sedikit mengangguk dan berkata. Saat ini di Xingsheng Medicinal Materials Co. Ltd. Ketika Gu Chen dan Zhang Bao naik lift ke atas, kertas berserakan di mana-mana di koridor, dan popularitas perusahaan pun hilang. Gu Chen melihat segala sesuatu di lantai. Itu adalah sampah berserakan yang belum dibersihkan oleh siapapun dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semakin masuk ke dalam, meja depan sudah kosong. Bahkan ada yang datang untuk mengambil meja dan bangku, sudah hampir disingkirkan semua. AC di dinding juga sudah dilepas. Tampaknya sudah terbagi di antara para karyawan. Memang benar ketika pohon tumbang, hozennya menyebar, dan ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Rasanya seperti orang-orang menjauh dan tehnya dingin. Zhang Bao juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, tidak buruk. Saya sudah lama tidak melihat Anda. Keterampilan berbicara Anda telah meningkat. Itu semua berkat ajaran Tuan Gu. Sekarang saya juga meminta adik-adik laki-laki saya untuk melakukan hal yang sama. Untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan, kita harus membedakan gangster elit dari gangster jalanan. Zhang Bao juga berkata sambil tersenyum masam. Memang ada perbedaan besar antara gangster dan preman campuran, mudah bagi orang-orang untuk berbaur secara langsung, jenis di mana 3 atau 5 pengangguran berkumpul setiap saat disebut gangster. Lalu ada masyarakat yang keluar dengan 3 atau 5 mobil Audi setiap saat, masyarakat seperti itu disebut masyarakat campuran, yaitu masyarakat yang makan dan minum oleh beberapa gangster jalanan yang secara langsung menurunkan kualitas jalan. Oleh karena itu, agar Zhang Bao memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Gu Chen di masa depan, dia tidak hanya harus meningkatkan levelnya, tetapi juga perlu berubah dari status sebelumnya sebagai warga negara kecil. Secara khusus, perubahan tertentu harus dilakukan dalam pandangan terhadap struktur, serta dalam penanaman dan percakapan. Oleh karena itu, Zhang Bao juga secara khusus meminta seseorang untuk memberinya 2 kelas, yaitu kursus yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas dan kultivasi secara keseluruhan. Setelah dipuji oleh Gu Chen barusan, dia merasa bahagia seperti seorang anak kecil. Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di perusahaan ini? Gu Chen terus berjalan ke aula dan bertanya dengan ragu. Tapi ketika dia berjalan ke lobi masih ada beberapa orang yang duduk dan bekerja, tapi tidak ada kedisiplinan sama sekali, yang seharusnya nonton TV, dan yang harus makan-makan, tidak ada yang peduli. Mungkin Zhang Bao telah memberitahu bos perusahaan ini sebelumnya. Begitu mereka masuk ke lobi, mereka mendengar seorang pria parubaya berjalan keluar dari kantor manajer umum dengan cepat. Dia tampak sedikit kuyu, seolah-olah dia tidak tidur selama 2 hari. Ada lebih banyak uban di kedua pelipis, dan sepertinya dia sangat khawatir akhir-akhir ini. Kesal akan berujung pada begadang dan merokok. Dari sudut pandang pengobatan tradisional Tiongkok, kecemasan pria parubaya ini selama berhari-hari akan merusak liver dan paru-parunya, yang secara langsung akan membuatnya hampir 10 tahun lebih tua. Inilah sebabnya mengapa mentalitas yang stabil dapat membuat orang terlihat lebih muda. Dalam suasana hati yang baik, otak akan mengeluarkan sejenis dopamin, yang memperbaiki otot dan kulit, meningkatkan kekencangan, dan membuatnya tampak lebih mulus. Tuan Bao, Anda di sini. Setelah melihat Zhang Bao, pria parubaya itu datang dan berkata dengan lembut dengan penuh hormat. Zhang Bao berbalik, menatap Gu Chen dan terkekeh, ini Tuan Gu. Halo, Tuan Gu. Pria parubaya itu berkata dengan kepala tertunduk penuh hormat. Melihat banyak orang di aula sedang melihat ke sini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, ayo masuk dan bicara dulu. Silahkan. Pria parubaya itu memberi isyarat mengundang, dan mereka bertiga datang ke arah kantor manajer umum, tetapi Zhang Bao dan pria itu berjalan di belakang dengan pemahaman diam-diam khusus, membiarkan Gu Chen masuk terlebih dahulu. Saat Gu Chen datang ke kantor manajer umum, sejujurnya kantor general manajer agak kumuh, hanya ada rak buku dan meja di dalamnya, dan di sebelahnya ada kantor seluas 3 meter persegi. Ada tempat tidur di ruangan kecil, yang mungkin digunakan saat tidur siang. Bagaimanapun,
Ini adalah perusahaan dengan keuntungan tahunan puluhan juta, tetapi kantor manajer umum sangat kumuh, entah bosnya sangat hemat, atau dia benar-benar miskin. Kantor bos Liu cukup sederhana. Gu Chen melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum masam. Pria parubaya ini bernama Liu Haibo. Ia mendirikan Xingsheng Medicinal Materials Co. Ltd. 10 tahun yang lalu. Perusahaan ini terutama memproduksi obat anti-inflamasi dan obat flu termasuk cefalosporin. Tentu saja, obat-obatan Tiongkok biasa juga terlibat. Keuntungan dari bahan obat sangat besar, memungkinkannya meningkat dari 3 juta menjadi 30 juta hanya dalam beberapa tahun. Ada pepatah yang mengatakan, ketika orang mencapai puncak, mereka akan mulai menurun. Ketika Liu Haibo mendengar apa yang dikatakan Gu Chen, dia sedikit malu dan berkata, Tuan Gu bercanda, saya tidak bersikap sederhana, saya benar-benar bangkrut, saya telah menjual semua yang saya bisa. Saya bahkan tidak punya teh yang enak di sini, tolong maafkan aku. Dengan mengatakan itu, dia berbalik, menuangkan 2 gelas air dan menyerahkannya. Maaf, Tuan Bao, apakah kalian berdua di sini untuk memeriksa lokasi perusahaan? Zhang Bao bereaksi saat ini dan kembali ke topik pembicaraan, tidak, saya memberitahu Tuan Gu tentang mengakuisisi perusahaan Anda, dan dia sedikit khawatir tentang hal itu. Saya punya ide, jadi dia ingin berbicara dengan Anda. Hah. Ketika Liu Haibo mendengar ini, jantungnya berdetak kencang, Tuan Bao, Anda. Apakah Anda menyesalinya? Kalau terlalu mahal, harganya masih bisa kita bicarakan, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, 6 juta. Saya hanya butuh 6 juta. Saya menghabiskan hampir 6 juta ketika perusahaan ini didirikan 10 tahun yang lalu. Sekarang saya hanya ingin mendapatkan modal saya kembali, itu sudah cukup. Dibutuhkan biaya jutaan untuk mendirikan perusahaan 10 tahun yang lalu, tetapi jutaan yang dihabiskan pada saat itu jelas tidak sebanding dengan yang sekarang. Uang yang dia hasilkan adalah uang yang dia habiskan untuk pengeluaran selama bertahun-tahun, jadi itu merupakan berkah yang luar biasa. Alangkah baiknya jika seseorang dapat mengambil alih kekacauan ini sekarang, dan Liu Haibo akan mendapatkan uangnya. Jika dia tidak terburu-buru, dia tidak akan menjualnya seharga 6 juta. Tidak, Bos Liu, kamu terlalu banyak berpikir. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Mendengar ini, Liu Haibo bahkan lebih terkejut lagi, Tuan Gu, saya benar-benar tidak bisa menurunkannya lagi. 6 juta saya sudah merupakan harga pasnya, dan saya memiliki barang-barang siap pakai di mana-mana. Bagaimana kalau saya mengajak Anda melihat pabriknya? Aku tidak bermaksud begitu. Gu Chen menepuk pundaknya dan terkekeh, Bos Liu juga orang yang jujur, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Saya merasa agak tidak adil kepada Anda. 6 juta bahkan lebih mustahil. Mari kita genapkan menjadi 10 juta, bagaimana menurut Anda? 10 juta. Liu Haibo langsung terpana. Bisnis ini selalu berbasis tawar-menawar, lalu kenapa jumlahnya semakin banyak? Zhang Bao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, mengapa kamu terlihat seperti kami pembohong? Tuan Gu merasa dia telah memperlakukanmu dengan buruk, jadi dia akan memberimu tambahan 2 juta dan membelinya secara keseluruhan. Kenapa kamu tidak berterima kasih pada Tuan Gu? Benarkah? Apakah kamu tidak bercanda? Liu Haibo masih tidak percaya sampai sekarang. Jika Bos Liu berpikir tidak ada masalah, kita bisa segera membuat kontrak, bagaimana dengan itu? Melihat penampilannya yang luar biasa, Gu Chen tidak bisa menahan tawa. Liu Haibo secara alami sangat senang dan mengangguk dengan cepat, oke. Serah terima bisa dilakukan secara online, dan prosedurnya lengkap di sini. Tambahan 2 juta ditambahkan sekaligus, yang dapat menyelesaikan banyak masalah Liu Haibo saat ini. Namun, Gu Chen tidak memiliki banyak uang tunai di tangannya sekarang. Dia memang memiliki kartu hitam, tetapi dia tidak mau menyentuh uang di dalamnya. Zhang Bao, kata Gu Chen sambil terkekeh saat ini. Zhang Bao, yang berdiri di sampingnya, mau tidak mau langsung menjawab, siap, apa perintahmu, Tuan Gu? Saya tidak membawa kartu bank saya sekarang. Tolong beri saya 10 juta. 10 juta jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa, dan Zhang Bao tidak terlalu kaya. Dulu, dia hanya memungut sejumlah biaya perlindungan, dan penghasilan bersih 2 juta setahun sudah bagus. Sekarang dia telah menyatukan dunia bawah tanah Jiangsu, dia memiliki banyak sumber daya, tetapi hanya 1 atau 2 juta setahun, dan dia baru saja menjabat untuk waktu yang singkat, jadi dia benar-benar tidak punya banyak uang. Tetapi setelah mendengar Gu Chen berbicara, Zhang Bao bahkan tanpa ragu-ragu, dia segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu masalah kecil, bukankah masalahku sama dengan masalah Tuan Gu?
Segera beri cek pada Bos Liu. Awalnya, dia membeli perusahaan bahan obat Xingsheng ini dengan tujuan untuk diberikan kepada Gu Chen. Dia menghabiskan 8 juta, jadi dia masih peduli dengan 2 juta itu. Liu Haibo tercengang saat mendengar suaranya. 10 juta. Setelah beberapa saat, Bao Bao menulis cek dan menyerahkannya. Bos Liu, saya kenal Anda sudah lama berada di sini. Mulai sekarang, Anda akan menyerahkan perusahaan ini kepada Tuan Gu, jangan khawatir. Aku hanya menginginkan satu hal. Liu Haibo menghela nafas pelan dan berkata, sulit mencari pekerjaan di luar sekarang. Jika Tuan Gu setuju, biarkan semua karyawan tetap bekerja di sini. Tentu saja ini hanya saran. Mulai sekarang, perusahaan ini akan menjadi milik Anda. Mendengar hal tersebut, Gu Chen pun merasa sangat lega. Setidaknya itu membuktikan bahwa ia masih menjadi bos yang bertanggung jawab. Ia sudah mencapai titik ini dan masih memikirkan karyawannya. Gu Chen sedikit mengangguk dan terkekeh, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memperlakukan buruk seseorang yang bekerja keras dan ulet. Setelah menyerahkan urusannya, Liu Haibo menjawab panggilan telepon dan pergi dengan membawa cek. Gu Chen tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Banklah yang mendesak untuk mendapatkan uang itu. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Gu Chen menepuk bahu Zhang Bao dan terkekeh. Zhang Bao dengan cepat menggelengkan kepalanya, itu hanya 10 juta. Jika Tuan Gu begitu sopan lagi, Anda tidak menganggapku sebagai saudara. Sejujurnya, jika bukan karena pengaruh Gu Chen, Zhang Bao tidak akan pernah mampu menyatukan dunia bawah tanah Jiangsu. Meskipun tidak ada manfaat langsung baginya, setelah menyatukan kekuatan di jalan, apa yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah uang sungguhan. Saat itulah keduanya sedang mengobrol dengan gembira. Ada ketukan di pintu dari luar. Dua bos baru, ini adalah materi perusahaan yang diminta oleh Tuan Liu untuk saya persiapkan sebelumnya. Gu Chen melihat seorang gadis dengan kuncir kuda masuk dari luar, memegang map di tangannya. Berikan padaku. Gu Chen mengaitkan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia membuka folder itu dan melihatnya. Itu semua berisi informasi terkait tentang perusahaan. Ada juga beberapa informasi kontak pedagang yang telah bekerja sama. Sebenarnya, pentingnya mengakuisisi perusahaan ini sebagai keseluruhannya adalah untuk satu-satunya yang dia miliki adalah saluran-saluran itu, semuanya sudah jadi, Anda hanya perlu menghubunginya sendiri. Gu Chen telah membolak-balik beberapa halaman di sini, tetapi gadis dengan kuncir kuda itu berdiri di sana tanpa niat untuk pergi. Baiklah, aku ingin melihatnya sendiri, kamu bisa keluar dulu. Gu Chen meletakkannya, melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Karena itu, biasanya gadis ini akan pergi, tapi dia masih berdiri di sana. Aku memintamu keluar, apa kamu tidak mendengarku? Zhang Bao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya langsung membuat takut gadis itu, dan dia segera mundur, tapi dia tetap tidak berniat pergi. Aku bilang padamu. Zhang Bao ingin berbicara lagi, tetapi Gu Chen meraih tangannya dan terkekeh, aku tahu alasan mengapa kamu masih lajang, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut terhadap perempuan? Apa lagi yang harus dilakukan? Kemudian, Gu Chen berbalik dan menatapnya dan bertanya dengan lembut. Gadis itu mengangguk dengan cepat, bos, sejak Anda mengambil alih perusahaan kami, bukankah sebaiknya kami mendapatkan gaji kami? Ini sudah 2 bulan. Gaji. Gu Chen berkata dengan Zhang Bao saling memandang dan tidak bisa tidak berseru. Kamu mengandalkan Liu Haibo untuk mendapatkan gaji, mengapa kamu mengandalkan kami? Zhang Bao berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Tapi, kontrak transfer ini mengacu pada transfer keseluruhan, termasuk tidak hanya saluran perusahaan, tetapi juga semua utangnya. Tuan Liu telah menjual semua yang bisa dia jual untuk melunasi utang bank, dan sekarang satu-satunya hutang adalah upah para pekerja seperti kami. Kata gadis dengan kuncir kuda dengan ekspresi malu di wajahnya. Gu Chen juga tercengang, dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, ternyata keseluruhan transfer juga termasuk hutang yang ditanggung oleh perusahaan aslinya. Saya akan mencari Liu Haibo. Orang ini, setelah kita memberinya 10 juta yuan sebagai bayaran, apakah dia masih membutuhkan kita untuk memberi karyawan gaji? Zhang Bao tiba-tiba marah dan keluar sambil memegang ponselnya dan berkata dengan marah. Bersambung.